Oke, Pak De, selamat malam nih Pak. Terima kasih waktunya malam hari ini. Pak, kemarin baru saja yang kita kan mengikuti tanggal kurang lebih tanggal 24 ya Pak. 24. Apa RUPPS ya itu. RUPS Ya ya, LPI. ya. Itu dijalankan di kantor Bu Elsa ya. Iya. Gimana Pak? Sudah ada hampir seminggu. Iya. Gimana nih Pak? Jadi ini aneh ya. Pada tanggal 24 itu kami diundang ya, walaupun sebelumnya kami bilang tidak akan hadir karena sesuatu yang kami minta harusnya diadakan di kantor sendiri. Namun demikian kami menghargai, kami datang. Kami datang di sana di ruang tamu, lama kami di sana. Kami foto-foto baru mereka bukakan ruangan, kami masuk. Setelah di dalam ruangan itu diadakan, ternyata mereka tidak ada persiapan. Ya, jadi harusnya itu kan RUPS, apalagi di RUPS LB, kan harusnya mereka persiapkan apa yang mau dibicarakan. Jadi apa yang tertera di dalam agenda itu, ternyata mereka kesiapan mereka tidak ada. Terus saya selaku Direktur Alinan Nusantara Bahari, saya sudah datang bawa dengan seluruh data. Tapi sepertinya mereka tidak mengindahkan gitu. Jadi sedikit terjadi ada ya kelihatanlah di sana sifat-sifat asli dari anak saya, juga mantan istri saya, Saina Arlin. Memang saya melihat saya sangat kecewa ya, selama ini diperlakukan, dilaporkan orang tuanya dalam ODGJ. Padahal ya apa yang disampaikan itu mungkin ada suatu rencana jahat kepada saya. Kemungkinan ya itulah, kalau saya dianggap gila atau kemarin berhasil mereka suntik saya begitu gila, ya mungkin laporan-laporan saya mereka tidak percaya lagi, tidak akan direspon. Ini yang saya melihat. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kemarin itu sempat saya rekam, saya memperlihatkan kepada nanti saya kasih lihatkan videonya, memperlihatkan bahwa beginilah sifat-sifat mereka yang selama ini mereka bilang disolimi, selalu bilang disolimi, padahal justru saya yang disolimi. Semua harta saya mereka sudah ambil, harta usaha yang saya dari muda sampai sekarang mereka sudah kuasai, dan tidak ada lagi saya ini. Sekarang ini hanya saya disuruh menjaga kapal di Batam tanpa dimulakan biaya, sedangkan sewa kapal mereka ambil semua. Nah ini sedang saya laporkan juga, baik di Polres Jakarta Pusat, ini saya akan ke Batam untuk laporkan ke Polda Kepulauan Riau. Permasalahan perusahaan. Pak, kalau boleh flashback sedikit, sebenarnya waktu di kantor Bu Elsa itu kan memang terjadi keributan ya sedikit. Apa sih sebenarnya yang terjadi, memang kenapa sampai mereka tidak ada persiapan apa gitu kan, mereka sendiri yang ngajak gitu kan. Sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa didalemin. Iya, jadi waktu kami datang masuk, dengan saya membawa dua berkas yang besar ya, kira-kira ada kurang lebih 300 lembar itu semua pengeluaran, ya kan saya sampaikan. Tapi saya meminta kepada mereka, kan ini yang mengundang, tentu kalau mereka mengundang, tentu juga ada persiapannya. Ini sama sekali tidak ada. Yang ada di dalam ruang rapat itu debat kusir. Nah, yang membuat debat kusir ini dari pihak mantan istri saya, termasuk juga anak saya yang durhaka itu. Jadi ya harusnya mereka menyampaikan dana yang selama ini mereka pakai dari Alinan Nusantara, harusnya dia sampaikan dalam rapat itu. Ini tidak ada suatu trik yang akan diinginkan untuk menggantikan saya sebagai direktur. Sedangkan perusahaan Alinan Nusantara Bahari ini ya sampai sekarang tidak berjalan. Justru mereka berusaha untuk membuat supaya perusahaan ini tidak jalan. Nah, ini yang saya lihat tidak fair. Karena apa? Mereka sudah ambil uangnya, uang kontrak sudah diambil, selesai kontrak ya mau dicampakkan aja seperti itu. Ini yang saya lihat bahwa anak saya ini luar biasa lah. Tapi berarti sebenarnya sudah ada hasil, Janti gimana? Maksudnya RUPS-nya ini sudah ada hasil kah atau? Ya, kemarin itu tidak ada hasil karena saya tidak setuju. Tidak ada hasil, saya tidak setuju karena apa, dalam agenda itu mau mengganti direktur.
Ini saya tanya alasannya apa mau diganti. Saham saya 50% di situ. Yang membuat komisaris ini, kalau kita lihat secara legal atau tidak atau sah dari ini, seharusnya kan bukan dia yang buat undangan. Harusnya saya diberitahu ke saya buat undangan, kita sama-sama rapat, kita bawa semua data. Oh, ini tidak. Nah, saya kuat dugaan saya bahwa Alinda ini, mereka mau, Alinda Nusantara Bahari ini mereka rapat tanpa hadir saya, langsung mereka mau rubah, mau nambah modal dan sebagainya. Trik-trik yang inilah yang saya kemarin sedikit agak marah, tapi ternyata ya anak lebih ngamuk sama bekas istri itu. Ini saya melihat bahwa sulit terbuka seperti ini. Oke. Nah, saya tanggal 7 saya buat ulang undangan untuk RUPS membahas masalah ini. Saya berharap pada baik di Marlinda maupun Ibu Saina itu sudah persiapan apa yang ditanyakan, karena saya siap untuk mempertanggungjawabkan. Tetapi sebaliknya juga, yang ratusan miliar itu biar pertanggungjawabkan juga. Jangan hanya menuntut saya, tapi mereka tidak mau dituntut. Ini yang ketika kemarin saya lagi bicara bahwa tarif pemasukan Alinda Nusantara Bahari itu 1,4 miliar satu bulan, mereka cuek. Tapi ketika saya bilang itu surat orang ambil lah, surat yang permasalahkan. Ini saya bilang bahwa kalau kita sudah menyanggung dana, mereka udah tutup kuping. Tapi kalau bicara surat-surat, oh saya simpan suratnya, saya ini istri. Loh, nggak sadar, belum move on kayaknya ini. Bilang istri kan sudah cerai, sudah tidak ada hak dia. Harusnya kan disimpan, dikasih ke direktur, kita simpan. Apalagi sekarang lagi kadang kita ikut tender, tidak memenuhi syarat karena justru mereka lah yang membuat perusahaan ini jadi bangkrut. Tapi kok direkturnya yang dituduh? Ini yang terbalik saya lihat. Tuduhan Saina Arlin dan anak saya yang pendurhaka ini. Jadi dua-dua ini termasuk anak mantu itu menikmati hasil dari keringat saya dari awal berdirinya perusahaan saya sekarang. Jadi surat-surat perusahaan mereka simpan semua. Nggak ada satupun di Bapak. Tidak saya pegang. Oke. Kemarin kan juga sempat Polres Pusat ya. Nah itu gimana? Udah ada hasil atau seperti apa? Ya, di Polres Jakarta Pusat kita sudah sampaikan. Mungkin dalam waktu singkat ini mereka akan dipanggil. Terutama pembobolan dana Alinda Nusantara Bahari yang sedang jalan akhirnya tertahan. Sudah hampir 2 tahun ini tidak jalan karena modal sudah diambil. Nah, anehnya justru mereka balik menuduh lagi kami kata yang berbuat yang begitu. Oleh karena itu pada tanggal 7 nanti kami adakan RUPS, saya meminta pertanggungjawaban mereka termasuk penggunaan dana-dana yang sedang perusahaan jalan kemudian diambil semua. Pak, katanya ada gambar-gambar yang mau dikasih atau boleh dilihatin dulu sedikit nanti baru boleh dikirim ke kita. Iya. Baik. Saya tambahkan sedikit di sini. Jadi jadwal undangan RUPS LB kemarin seharusnya membahas tentang terkait RUPS LB. Namun kehadiran kita di sini agendanya berbeda. Di satu sisi kita sebagai tim yang diundang, di satu sisi dari pihak mereka tidak mempersiapkan para pihak yang diundang, sekalipun berkas-berkas yang disiapkan itu tidak ada dari pihak mereka. Dan juga tambahan lagi di sini, seharusnya undangan RUPS LB itu membahas tentang RUPS, namun di sisi lain anak ini membahas tentang masalah kejiwaan orang tua yang menunjukkan bahwa orang tuanya dianggap ODGJ. Nah, disitulah yang menimbulkan membuat orang tua ini menjadi sedikit kecewa dan agak emosi. Lebih tambahnya seperti itu. Pak, katanya dengar-dengar, maaf nih, sempat ingin disuntik juga ya sama yang kemarin sempat datang itu atau gimana sih? Jadi kasus yang mau disuntik karena dituduh ODGJ itu kejadiannya di rumah saya di Mardani, dan itu sudah saya laporkan ke Polres Jakarta Pusat terhadap 3 dokter rumah sakit, baik dari rumah sakit kecamatan, kelurahan, jiwa, kemudian dinas sosial. Ini sudah saksi-saksi sudah memberi keterangan.
dalam waktu singkat ini mereka juga akan dipanggil. Nah, terlihat dari pengakuan dari para dokter ini bahwa mereka hanya diperintah oleh seorang anggota DPR bernama Dian Pratama, anggota DPRD Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Oke. Nah, kalau dari Pak Dayat sendiri maunya seperti apa sih, Pak? Masih ada etikat namanya nggak? Apa pengen semua seluruh saham balik ke Pak Dayat sendiri atau seperti apa? Kalau dari pribadi, Ya, kalau bagi saya kan saya sudah beritahu sama mereka, ayo mari kita duduk bersama, kita buka hasil perusahaan berapa, karena catatan saya ada begitu banyak kontrak, tapi uangnya saya tidak pegang, istri saya pegang, bahkan saya sendiri tidak pernah terima gaji. Nah, bekas istri saya ini sama sejak mereka ambil itu ada yang direktur 63 juta, komisaris 50. Saya sendiri yang 50% sana ini saham jadi penonton, tidak diberi, tidak mendapatkan. Dari awal saya tidak dikasih. Dari awal kenapa? Karena yang pegang uang adalah komisaris merangkap keuangan. Sudah saya tegur bahwa jangan harusnya dipisah antara komisaris dan keuangan. Tapi itu alasannya bahwa ini uang tidak kemana-mana. Saya yang pegang sebagai istri pada saat itu masih baik-baik. Tapi ketika sudah pisah, nah berbalik, dia ambil semua ini barang. Oke. Saya lagi nuntut sekarang. Oke. Pak, terakhir bisa diperjelaskan nggak sih semua totalnya sebenarnya yang jadi hak Bapak itu berapa? Ya, dari catatan saya sih sekitar 210 miliar. Oke. Yang ada sekarang, ya itu yang saya minta pertanggungjawaban mereka oleh ini menghindar terus. Oke, itu berarti dari seluruh PT itu atau seperti apa? Iya, dari PT Ali Nusantara. Bahaya. Satu aja PT. Oh, oke. Iya. Oh, oke. 210 miliar. Ada semua dari kontra dari mana ada sih. Ada di dalam buku laporan saya. Jawabannya. Nah, dalam waktu dekat lagi mungkin ada mediasi lagi atau seperti apa? Memang sudah nanti tinggal nunggu di pengadilan, Pak? Iya, kalau saya sekarang ini sedang mengajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat terkait adanya RUPS yang mereka lakukan pada saat itu. Setelah cerai mereka lakukan RUPS, sementara saya sedang melakukan kewajiban saya pekerjaan di laut. Ya, pekerjaan maintenance buoy. Sementara mereka di sini melakukan RUPS menggantikan saya, jadi kaget ketika saya pulang. Waktu saya datang tidak ada sama sekali surat pemberhentian, atau kalau layaknya suatu perusahaan kan dipanggil, harus diberitahu apa alasannya. Ini tidak. Begitu mereka selesai RUPS, mereka ambil alih, terus hilang, kantor tidak tahu di mana. Sampai sekarang sulit saya komunikasi. Kalau berkirim surat tidak terima, selalu ditolak. Pada kantor itu ada kantornya di Jalan Mardani Raya nomor 36. Oke. Mungkin masih temennya ada tambahan lagi yang mau diomongin. Oke, tambahan sedikit dari kami ya. Sebenarnya dari pihak kami sendiri sedang mempersiapkan undangan RUPS berapa ya? Iya. Untuk tanggal 7 Oktober ini. Oh. Nah, jadi yang kita harapkan dari pihak Ibu Zaina dan Marlinda diharapkan bisa hadir dan kita bicarakan secara baik-baik aja secara kekeluargaan. Itu harapan dari kami. Agendanya masih sama berarti seperti kata Bu Elsa. Masih sama. RUPSLB kedua ya, Pak? Ya, yang kedua. Oh. Aja sih. Oke. Iya. Di RUPS kemarin yang kedua mereka bilang kedua, padahal yang pertama belum saya terima. Oke lah saya ini. Yang kedua saya datang. Nah ini karena kemarin tidak menyelesaikan sesuai dengan undangan. Nah saya ini baru sesuai aturan bahwa yang mengundang itu direktur, dan saya sudah buat undangan. Pada saat RUPS kemarin kami serahkan. Sikap tentang agendanya anak dan mantu Bapak gimana? Sikap Bapak mau menerima kenyataan Bapak dimaki-maki gitu? Iya, jadi terhadap anak sama istri itu mereka memaki saya. Ya saya disitulah saya melihat bahwa kecewa saya besarkan mereka, saya nafkahi mereka, kemudian terpenuhi sandang papan mereka, tapi balasannya kepada saya seperti itu. Saya berserah diri kepada Allah, nanti Allah yang Oke.
Sebagai orang tua pasti sakit hati sekali ya Pak tuh. Sangat kecewa, sepertinya tidak ada di dunia begini ya. Seharusnya saya ini sudah tua, harusnya anak kembali mengabdi kepada saya, tapi ternyata apa balasannya? Air susu, balas tuba. Oke. Termasuk anak mantu saya juga, yang saya jadikan anggota DPRD, yang saya sekolahkan jadi sampai dapat S2 Objin di Bandung. Semua itu tidak ada. Demikian juga orang tuanya meninggal di rumah saya di bawah sampai santak kuburan. Tetapi di satu sisi ketika keluarga saya ada ini, mereka tidak datang. Ini saya lihat bukan anak mantu yang baik, tapi anak mantu durhaka. Oke. Nah terakhir jadi pengennya tetap lanjut nih Pak, di pengadilan tidak ada damai lagi berarti ya? Iya, bagi saya saya akan teruskan secara hukum, ya, saya melalui pengadilan negeri, proses hukum ya, terkait masalah RUPS yang mereka lakukan. Yang kedua juga proses tentang penghinaan kepada saya dari anak mantu saya, Dr. Dian, anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra, itu juga saya tetap teruskan. Nah, untuk tanggal 7 nanti sudah ada prepare apa? Udah boleh tahu belum atau seperti apa? Ya, prepare saya adalah mempertanggungjawabkan dari apa selama saya direktur ada semua pengeluaran saya. Oh, oke. Nah, yang tidak bisa mereka ini kan apa yang saya minta kepada mereka ya nggak bisa dia perlihatkan, tidak bisa pertanggungjawabkan. Ini yang saya merasa kecewa. Malah kemarin dalam RUPS saya tanya kemana uang itu semua. Dia bilang ya itu uang itu dari Tuhan katanya pada kami, jadi tidak akan kami kasih kepada siapapun termasuk saya. Nah, ini kan sudah berbicara di luar dari konteks RUPS bahwa semua hasil itu hasil dari Tuhan, jadi saya tidak punya hak. Tetapi dia mengakui bahwa waktu pendirian perusahaan itu ya pada saat itu saya PNS, jadi tidak masuk nama saya. Itu awal dari 2004 sampai 2014. Tapi 2015 setelah pensiun saya masuk di dalam, dan di sanalah saya memperoleh kontrak yang cukup signifikan terhadap pengembangan perusahaan ini. Sampai saya beli 4 unit kapal. Oke, berarti dokumentasinya bisa kita lihat nanti ya Pak? Iya, nanti bisa dilihat dokumentasinya. Oke, ya, sip.